Sebentar lagi kita akan sampai ke lokasinya ya. Di sini di tengah hutan ini ya, ini terdapat sebuah ladang yang ditanami jagung. Itu terlihat benar-benar di tengah hutan. Nah itu kelihatan dari sini, coba kita zoom ya, di gubuknya. Nah jadi keluarga ini memilih tinggal di hutan ini ya, di tengah-tengah hutan ini sambil bercocok tanam teman-teman. Dan suara anjing terdengar dari sini. Mungkin anjing itu adalah bukan teman untuk menjaga dari tanaman yang ada di bawah sana itu yang ditanami oleh orang yang tinggal di tengah hutan ini ya teman-teman. Jadi aksesnya harus muter, kita nanti akan turun ke sungai, itu ada jalannya menuju ke gubuknya. Yuk next kita menuju ke lokasinya. Nggak sampai muter ke sana, jadi kita turun. Oke teman-teman, kita sudah sampai ke sebuah ladang yang dimana ini adalah merupakan ladang orang yang atau keluarga yang tinggal di tengah hutan ini ya. Aduh, kita harus melewati pinggir matang ladang ya, tanaman singkong dan jagung. Nah, di sini ada selang air karena di sini Gemari Paloh Binawi, banyak air juga berlimpah dari sumber-sumber air pegunungan ya. Ini ternyata rekan-rekan yang lainnya sudah datang ya. Oke, kita akan berjalan ke sana. Paring asmo sinten Pak? Kula Mbah Soleh. Ya, Mbah Soleh ini kan jenengan tinggal di hutan ini sudah selama berapa tahun Pak? 20 tahun. 20 tahun? Nggih, Bersama istri? sama istri, riyen niku bersama Mbah. Dulu sama orang nenek, kakek? Mbah. Iya kakek. Mbah, iya. Oh iya. Ini dinamakan hutan apa ini Pak Soleh? Kalau di sini itu dinamakan hutan Lebih terkenalnya ya. Kali nggih, nggih. Meneng-meneng sih. Niku asli namanya hutan kete-kete. Hutan kete-kete. Hutan kete-kete. Maksudnya kete-kete itu apa Pak Soleh? Bisa mengartikan? Kalau mengartikan itu nggak bisa. Tapi itu kan ceritanya orang dulu. Jadi ceritanya orang tua-tua. Kete-kete. Hutan kete-kete. Atau ketir-ketir gitu ya. Kete-kete ya. Kete-kete. Namanya hutan kete-kete. Nah, hutan kete-kete itu dulu itu nggak ada yang berani masuk. Nggak ada yang berani masuk. Maksudnya karena angker. Karena sangat angker. Sangat angker. Sangat angker. Dulu itu sangat angker. Keangkerannya seperti apa, bisa diceritakan kepada kami Pak Soleh? Dulu itu saya kan pernah saya alami. Ya, di sini tuh kan merasa banyak orang mengatakan nggak ada yang berani datang. Terus saya nyatakan di sini tuh ada anjing hitam mulus. Tapi ya, anjing itu ini cerita betulan loh, bukan Iya, kayak cerita betulan. Tapi anjing itu kelihatannya itu nggak kelihatan terus, nggak. Oh, gaib berarti ya. Jadi kelihatan itu di sini kelihatan, terus berapa jangka Hilang. kelihatan lagi, berapa jangka kelihatan lagi, terus terakhir itu masuk di sana, itu terus hilang. Nah itu waktu itu hilang, itu saya di sini tuh merasa aman. Jadi hilangnya anjing hitam sudah. Apakah anjing yang jenengan ceritakan itu masih sering muncul sekarang ini Pak Soleh ya? Kalau sekarang itu munculnya itu ada dalam mimpi. Seperti apa Pak? Nah mimpinya itu kalau orang Jawa mimpinya itu kelihatan pamong desa, namanya kepala desa. Itu kalau sekarang diartikan itu namanya yang jaga hutan. Ya, Ibu kesini aja Bu, nggak apa Bu? Duduk di sebelahnya Pak Soleh. Ini Bu ya. Takut? Ya, mau nggak dilanjut? Ya. Jadi ceritanya itu yang jaga hutan sini, yang namanya anjing hitam tadi. Jadi yang kayak yang jaga hutan sini.
itu ya memangnya nggak kayak. Jadi setelah saya mimpi seperti itu, saya tanya orang tua, saya mimpi begini. Oh kalau begitu, berarti itu yang jaga. Nah, Yang merupakan sosok anjing itu ya. Mungkin sosok yang anjing bau itu, rekso iya. ya. Iya yang rekso. bau seperti inilah. Gitu. Terus Jadi, iya. ini kan apa cerita apa adanya Mas ya. Nggih. Terus di sini tuh Mas, sering-sering cuma yang kelihatan ini namun saya. Jadi istri saya itu nggak kelihatan. Sering-sering ada orang membawa apa menggendong anaknya kecil. Itu ya bukan cerita khayalan, Nyata ya. memang kelihatan begitu. Terus jalannya ya begitu. Kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang hilang, kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang hilang. Terus setelah itu masuk hutan hilang. Terus berapa hari muncul lagi. Terus istri saya itu pernah pas malam Jumat Kliwon itu ada orang liwat di depan rumah itu ya, liwer gitu. Terus katanya bapak saya kalau ada gitu coba dikasih apa menyan, Subuh. dibakari menyan di subuh, nanti kayak apa kamu pasti kelihatan. Terus saya subuh ya seperti bilangnya orang tua tadi, saya subuh ternyata orang itu yang ketemu itu orang hitam tapi besarnya lebih dari orang biasa. Berbulu nggak Pak? Berbulu. Apakah itu sosok genderuwo Pak? Saya bilang sosok genderuwo, tapi di sini kalau ada tamu kan kadang-kadang di sini ada tamu terus misalnya mau dari tawon, dari hewan itu tanya kalau biasa yang ketemu mbah itu namanya siapa, itu saya sendiri yang kasih nama, Joyo Setro. Jadi sosok genderuwo itu jenengan sendiri yang ngasih nama gitu ya? Iya, Eyang atau Mbah Joyo Setro gitu? Mbah Joyo Setro itu sosoknya orang besar, hitam besar, tapi ketemunya itu kalau ketemu apa mata telanjang itu nggak kelihatan Mas. Jadi ketemunya itu ya puasa ya malam tidak tidur. Harus tirakat dulu gitu ya Pak Saleh? Iya, memang kenyataan nanti sekarang itu ya sering saya lakukan. Kadang saya Ataukah mungkin ya maaf saya potong, ataukah mungkin sosok genderuwo yang jenengan sering dengan jumpa itu sebagai kalau orang Jawa melakukan perewangan atau teman untuk mencari rezeki gitu, sering mendampingi jenengan untuk bekerja gitu ya Pak Soleh ya? memang ada orang mengatakan begitu. Itu bisa dijadikan teman, terus disuruh apa? Kalau kerja disuruh ikuti kerja gitu loh. Tapi ada yang mengatakan kalau nyuruh orang itu pasti ada imbalannya. Tuh. Kira-kira apa imbalannya itu Pak Soleh? Terus imbalannya itu apa? Lah, imbalan itu macam-macam. Kadang-kadang imbalan itu bisa umpamanya dia diminta kerjaannya gitu ya. Terus kadang-kadang imbalannya itu keluarganya, kadang-kadang anaknya. Jadi gak enaknya jadi gitu. Termasuk tumbal gitu ya? Iya. Ketika jenengan atau orang yang memperbudak bangsa jin yang begitu. dinamakan genderuwo itu tumbalnya keluarga atau anak gitu ya Pak Soleh? Iya, keluarga atau anak. Tapi yang jenengan alami sampai sekarang ini belum sampai berlaku seperti itu ya? Nggak berlaku ya? Saya begini, saya mintanya itu tidak mintanya langsung diikuti kerja gitu enggak. Iya. Saya mintanya begini, kalau sampean mau ya bantu saya, tapi saya nggak bisa ngasih imbalan.
Jadi maksud saya biar nggak ditagih gitu loh. Begitu. Memang yang saya alami begitu. Tapi kenyataan Mas, kenyataan di sini kan bukan belantara ya. Iya. Terus istilahnya makanan hewan buas, hewan yang yang ganggu orang petani ya. Itu kenyataannya barang saya ya Utuh. nggak pernah dicara itu. Oh, jadi sistem cara membantu jenengan mencari nafkah atau bekerja itu sosok jin atau genderuwo itu dengan cara menjaga lahan yang jenengan tanam di sini ya, termasuk Iya. jagung dan singkong itu ya Pak ya. Tapi saya saya tidak minta kalau rela dengan sukarela nggak apa-apa, saya minta dibantu, tapi kalau ada imbalan saya nggak mau. Itu memang kebetulan Mas, nggak cerita bohongan, makanya saya bilangnya begitu. Tapi kenyataannya ya di sini nggak sampean saja yang heran, jadi semua orang yang kesini tuh heran. Ngambil jagung ya butuh, ngambil singkong ya lumrah lah, paling kena itu tikus. Tapi kalau Celeng. enggak, Kena. padahal celeng di sini tuh bau banget. Jadi monyet juga celeng juga banyak di sini. Iya. Namun tanaman jenengan masih utuh Pak. Masih utuh. Ya, mungkin karena dijaga gaib dari Ya, sosok jin yang iya, mungkin menyerupai genderuwo tadi ya. tapi saya memang saya nggak sanggup ngasih imbalan. Kalau memang bantu saya sukarela ya silakan. Saya bilangnya itu ya kadang-kadang mbak, buyut, kakek, adik, Mbak Yu, itu saya sebut semua. Iya. Waktu saya nggak tidur gitu loh. Tapi kenyataannya memang kayaknya dibantu. Cara dia. Ya, cerita mistis yang kita dapat dari Pak Soleh sangat luar biasa sekali. Di mana di sini Pak Soleh ya secara sukarela gitu Pak Soleh dibantu oleh jin atau Iya, genderuwo gitu ya iya. untuk bekerja ya. Pak Soleh di sana kita nanti diperkenankan mereview rumahnya Pak Soleh. Melihat Pak Soleh kan tinggal di tengah hutan nih. Di situ dilihat tubuhnya bersama ibu ya. Nanti kita ke sana masuk kita ngobrol bersama ibu juga ya. Boleh ya? Monggo, Ya Pak. boleh. Gak apa-apa Pak ya? Ya, Oke, nggak monggo, Pak. apa-apa. Monggo jenengan riyen nanti kita mengikuti dari belakang. Jadi seperti ini teman-teman. Ini adalah kediaman atau rumah yang berada benar-benar di tengah hutan, rumahnya Pak Soleh. Nah, beliau tinggal berdua sama istrinya. Ini ternak apa Pak Soleh? Ternak ayam ya? Ada ayam, ada meto, Oh ya, ibu itu ya. Bu, kambing. nah, Pak Soleh dan Ibu Simpen. Ya. Nah, Ibu Simpen. Kita ngapunten review. Jadi seperti ini kondisi dari kediaman Pak Soleh dan Bu Simpen ya Bu ya. Kita masuk dapur dulu apa? Ini dapur, itu ruang tamu. Iya. Oh, ruang tamunya dulu, oke. Misi ngapunten. Nah, ini apa ini? Enak kayaknya ini. Kopi ini teman-teman. Oh, mantap. Oke. Dan ini ada sumber air yang untuk kebutuhan sehari-hari Pak Soleh ya. Iya. Dari sumber mana ini? Atas sana? Enggak dekat sini. Oh, itu. iya. Dekat itu enggak. Mungkin agak menyalakan flash ya. Nah, ya Bu Simpen Pak Soleh tadi di belakang layar Pak Soleh juga sempat menceritakan bahwa Bu Sumi ini pernah mengalami juga kejadian mistis. Belum mendekati maghrib, ini kan pernah mandi ya Bu Simpen ya di pinggir sungai katanya. Nah, coba diceritakan ke kami apa yang jenengan alami waktu itu. Saya cerita takut ngeri gitu. Coba Bapak, Kan ditiup Oh iya di dia ya. kan mandi tuh dingin gitu, kan ditiup kayak orang gitu. Tapi nggak ada orangnya. Yang niup jenengan nggak ada, tapi Nggak ada, serasa tapi ya merinding takut gitu. Ya, ada yang niup gitu ya. Iya. tapi nggak kelihatan ya orangnya. Enggak kelihatan. Itu waktu sore hari Maghrib. maghrib. Hanya itu pengalaman itu sajakah atau ada yang lain yang jenengan alami waktu itu? Nggak pernah ya. Iya. Cuman Bapak ya Pak Soleh yang sering mengalami hal mistis. Ya 20 tahun tinggal di tengah hutan ini. Untuk kebutuhan listrik, penerangan itu dari mana Pak? Tenaga surya ya. Kalau untuk kebutuhan sehari-hari ya misalnya kayak masak, terus di sini kan kita lihat ada kayak minyak goreng, pasti ini kan sangat jauh di pemukiman toh. Jenengan ke pasar itu kira-kira berapa hari sekali Pak? Kalau pas itu kan saya ibunya nggak
di sebulan sekali itu saya belanja turun ya. turun gunung ya, ambil ya, turun gunung kan ke pasar itu beli beras, beli apa, Kebutuhan lah minyak, ya kebutuhan sehari-hari lah. Itu sebulan sekali soalnya jauh. Nah, untuk seperti dari pemerintah ya ini ya, kita coba angkat dari pemerintah kan termasuk warga negara Indonesia ya Pak ya. Tentunya sekarang kan sudah ada namanya sembako, apa raskin atau itu Nyiran juga dapat Dapat, ya tapi apa yang ambilkan itu keluarga. sudah ya keluarga, Hmm. bukan saya sendiri. Ya, Soalnya keluarga. saya kan nggak bisa menentukan, kan di situ harus ditentukan. Dan saya kan nggak bisa. Jadi keluarga yang tinggal di jauh Iya, di, yang tinggal di jauh di itu. desa ya, itu yang mengambilkan jatah gitu ya, Iya, jatah jatah raskin itu. gitu ya Pak ya. Nah, Tapi masih dapat Pak ya. dapat. Nah, untuk alamat dari ini masih ikut wilayah mana? Jenengan warga sebagai warga desa apa Pak? Kalau di sini ikut wilayah Terawas. Trawas, Iya. Namanya desanya Sukosari. Sukosari, Kecamatan Trawas Mojokerto gitu ya. Iya. Jadi jenengan masih di untuk di KK atau KTP itu masih warga negara Indonesia yang ikut wilayah Kecamatan Trawas ya, desa Iya. itu tadi ya. Hmm. Ya Pak, kalau hari-hari kayak seperti hari raya gitu sempat halal bihalal enggak gitu turun ke desa-desa gitu Pak? Enggak. Iya di sini aja. Iya, jauh soalnya. Nah ini yang terakhir mungkin, Pak Soleh bersama Ibu Simpen ya, mungkin yang terakhir kali kita tanyakan di sini keluh kesah jenengan atau apa ya rasa yang jenengan khawatirkan ketika hidup di hutan seperti ini itu apa Pak Soleh dan Bu Simpen? Kalau kekhawatiran memang ada Mas ya. Soalnya di hutan itu kan kadang-kadang ada longsor, kadang-kadang ada binatang buas. Itu ya memang khawatir, tapi kenyataannya saya di sini kan udah 20 tahun. Ya, kenyataannya di sini udah 20 tahun. Jadi keluh kesah itu kalau pulang sekarang itu kayak anak ya, kalau orang Jawa itu kayak ini anak. Jadi memang sengaja saya sama istri saya itu tetap ini. Nanti kalau udah tua, kita udah nggak kuat, itu ya terpaksa ikut anak di desa. Pak Soleh dan Bu Simpen punya anak berapa? Punya anak dua. Sudah menikah semuanya? Ya, Tinggal di Mojokerto sendiri atau di luar kota? Oh di Mojokerto sendiri ya. Mungkin harapan jenengan nanti kalau sudah tua ngenger anak gitu ya Pak? Iya. Jadi di sini ya teman-teman kita Pak Soleh dan Bu Simpen ya, seorang keluarga yang istimewa ini, sangat istimewa, berani tinggal di lembah yang sangat angker di tengah hutan ini ya. Bahkan di sini banyak sekali hewan buas tapi mereka tidak takut dan sangat apa ya, pemberani ya dua-duanya Nikmati. ya, dan sangat menikmati dan lebih mensyukuri kan, lebih damai gitu mungkin Pak ya tinggal di Iya. sini Pak ya. Ya, Walaupun nanti kelak di hari tua tetap ada harapan untuk ikut anak-anaknya gitu. Tapi untuk di sini juga boro. Di sini menetap atau boro Pak? Boro gitu ya. Boro. Boro. Karena lahnya di sini ya. Tapi Sudah 20 tahun. lama sekali. Oke, matur suwun Pak. Waktunya sudah kita diberi kesempatan untuk berbincang-bincang dan bersilaturahmi di sini. Bahkan di sana tadi ada kopi yang siap kita seruput. Walaupun belum dipersilahkan. Semoga jenengan berdua sehat selalu dan rezekinya banyak, tak berkah nggih Pak nggih. Dungo dinungo Pak nggih Pak nggih. Matur suwun, wedalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.